kan Fri Amiranti untuk merekam. Oke, dengan hormat Bu Yuli, saya persilahkan tanpa mengurangi ini pembelajaran. Silakan Bu De untuk menyesuaikan waktunya karena tadi saya atur time step waktunya. Saya lebihkan karena takutnya Pak Sigit mau masuk jadi biar bisa panjang waktunya. Tapi menyesuaikan saja Bu De, nanti saya kode. Siap. Silakan Bu Yuli. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Evaluator, Pak Asep yang memberikan waktu untuk kami, dan mohon maaf sekali lagi peserta peran pengganti ya di sini. Dan kebetulan alhamdulillah baru selesai juga saya nguji, langsung Pak D bilang masuk ke sana. Oke. Jadi sana masih alot di sana sebelah sana di kamar sebelah. Oke, adik-adik kita langsung aja ya, saya sambil jalan perkenalannya ya, sambil jalan saya share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat ya adik-adik. Jadi hari ini kita akan masuk agenda 1. Agenda 1 adalah awal dari pembelajaran. Barangkali baru ini ya masuk ya Pak Asep ya. Jadi ini perkenalan sekilas info saja. Jadi nama saya Yudi Trisnaningsih. Kemudian adik-adik bisa panggil Bude. Ya, Bude karena sudah biasa kita dipanggil Bude. Nah, kemudian itu bla bla nggak usah saya kenalkan, mungkin sekilas info saja. Nanti yang pegang selanjutnya adalah Pak D sendiri, bukan saya ya, insya Allah di materi berikutnya Pak D, bukan saya. Kemudian perkenalan cukup itu aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting kita langsung aja ke materi. Nah, adik-adik, saya kira adik-adik orang yang sangat bersyukur ya, karena apa bisa jadi CPNS ya. Jadi PNS itu susah, saingannya banyak, maka pada hari ini, sore ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur karena nikmat dan rahmat yang diberikan kepada Allah, kita bisa diberi kesempatan menjadi CPNS. Nah, untuk menjadi PNS maka syaratnya adalah ikut latsar. Nah, latsar ini jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan karena ini akan menentukan apakah adik-adik di ruangan ini termasuk yang lolos bisa 100% atau gagal. Nah, sayang sekali kalau gagal ya. Oke, nah adik-adik sambil jalan nanti perkenalannya. Jadi hari ini kita akan masuk di agenda 1. Nah, agenda 1 itu adalah sikap perilaku bela negara. Nah, ini kemudian agenda 1 itu ada materinya. Ya, materinya adalah nih, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian ada konsep analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, sekarang saya mau coba ya untuk melihat ini. Jadi nih ya, wawasan nilai bela. Nah, sekarang adik-adik ini kan ceritanya kan sudah melihat MOOC ya selama 16 hari atau berapa, nggak ngerti saya. Nah, sekarang adik-adik nanti gunakan chatting. Nah, ini sudah lengkap ya, masuk semua. Berapa orang ya di sini, Pak Acep? Kira-kira pesertanya berapa orang? 10 orang. 10 orang. Nah, sekarang adik-adik kira-kira apa ya yang didapatkan dari modul ya, atau dari MOOC. Kalau memang nggak modul ya darilah MOOC, dari PowerPoint-nya atau dari filmnya atau apa, kan sempat kita buka MOOC ya. Itu apa ya yang didapatkan dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nanti adik-adik chatting ya, di chat tulis, nanti ada kolom chat tulis. Nah, kalau Bude belum bilang oke, jangan di-share. Paham nih ya? Paham nggak? Kalau paham acungkan jempol deh. Paham nggak? Paham ya? Halo, bisa dipahami? Nah, oke. Ya, jadi saya tak stop share dulu. Nah, ini ada kolom chatting. Ya, ada kolom chat. Nah,
Jadi sekarang adik-adik tuliskan, tapi jangan langsung di-share ya. Tuliskan apa yang adik-adik pahami tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, silahkan semua ketik, tapi jangan di-share dulu. Silahkan. Saya hitung sampai, tunggu dulu deh, lanjut dulu. Nanti saya hitung sampai 10 baru sampai 3 saja ya, langsung dikirim. Tapi belum, tunggu dulu. Kenapa senyum-senyum Pak Hasan? Pak Hasan senyum-senyum. Bu Endang. Hai Bude. Sudah. Siap. Maaf, saya dari toilet. Gimana, Bu? Bude suaranya? Suaranya Bude hilang. Saya hilang. Halo. Udah. Halo. Hai. Bentar, mereka masih berpikir. Lihat, masih berpikir. Iya. Jangan diganggu. Oh, gitu. Oke. 1, 2, 3. Silahkan kirim. Ya, ini sudah ada ya. Terus kirim semua 10 orang. Ya, sudah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1 kayaknya. Oke. Ya, adik-adik, ya, kita coba bahas dulu. Tadi pertanyaannya apa yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama kirim adalah Fahra ya. Fahra ini ya, namanya siapa? Fah ini. Kos 103 kelompok 3 Fahra ya. Fah siapa ini ya? Tidak lengkap. Ya, oke. Bu ingin menyampaikan, maaf. Ya, halo. Kenapa Pak? Nah, jadi di sini dengar suara saya Pak Acep, bisa didengar? Oke. Dengar, bisa dengar. Jadi ini ada yang pertama Pak Fahrudin atau Fah siapa ya? Saya tak lihat deh, nggak lengkap. Siapa yang punya Fah, nama Fah nih ya? Kok anu ya? Nih, izin menyampaikan Bu, wawasan kebangsaan ada 4. Jadi ya, berdasarkan yang Fah ini yang pertama kirim itu bahwa ada 4 konsensus dasar ya. Ini Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nilai-nilai bela negara ada 5, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan rela berkorban. Yes, berarti sudah ada yang nyangkut dari pertama. Yang dia pahami, ya, yang pahami pada saat ini adalah tentang 5 nilai dan 4 konsensus. Terima kasih. Kemudian yang kedua, adik kami Gunawan. Nah, ini kita berbangsa Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam hal perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai bela negara bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Ya. Jadi terbentuknya bangsa Indonesia itu melalui sejarah panjang. Kita harus tahu sejarah bangsa Indonesia. Ya. Nah, nanti kalau mau memahami lagi tentang sejarah Indonesia, nanti adik-adik boleh habis ini lihat di YouTube supaya saya nggak terangkan. Ada link YouTube itu yang namanya Sejarah Indonesia. Klik saja di situ. Ya, ada PR lagi satu ya. Nah, di situ nanti ya, adik-adik bisa melihat perjuangan ya, mulai perjuangan dari negara Indonesia ini dimulai dari sejarahnya adalah sebuah kerajaan ya, dari Mojopahit sampai merdeka. Kemudian di situ juga diketahui negara-negara mana saja yang pernah menjajah bangsa Indonesia ini. Nah, tuh ada di situ. Nah, nanti lihat di YouTube ya, sejarah Indonesia. Nah, ini sudah ada yang menyinggung Gunawan ini. Ya. Gunawan Jaya, ya Bu, Gunawan Jaya ya. Nih, ini. Kemudian Free Amira. Ya. Nih. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran 4 konsensus dasar sementara ini, yaitu ya 4 konsensus ya dasar, sementara nilai-nilai binaga adalah sikap perilaku ya ini. Jadi di sini Amira ya, Amira menyampaikan bahwa yang ada di benaknya si Amira tentang 4 konsensus. Ya, berarti 4 konsensus itu ya Pancasila, Undang-Undang Dasar yang itu ya. Nah, tuh. Kemudian termasuk dengan nilai-nilai bela negara. Kemudian dilanjutkan juga dengan ini Nova Nurvin siapa nih? Nah, nilai binaga seperti cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara. Ya, boleh. Nah, yang penting paham ini Nova, simple sekali ya jawabannya. Yang penting meresap di kepala kita. Kemudian konsepsi siapa ini? Nama Dev siapa ya? Kok disingkat ya? Nih, di bawah Nova ini Dev siapa ini? Konsep dan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga diri suatu negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dia akan menceritakan bagaimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara nanti. Kemudian selanjutnya more, ini siapa sih? Kok nulis ya? Coba morning atau bagaimana, kok di dalam chat itu tulisannya more. Itu maksudnya more apa ya? Coba dikasih yang jelas lah nama-nama itu. Morning pagi kali ya. Nah, oke. Tuh. Pengertian bela negara yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, sedangkan nilai-nilai bela negara berkaitan dengan mandat. Ya, belum selesai nih kayaknya ya. Oke. Kemudian selanjutnya siapa nih? Bela negara adalah sikap dan perilaku kita, cinta siap bela negara. Ya, oke. Kemudian Cindy ya.
Wawasan kebangsaan adalah kita harus berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat dan profesi menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke. Kemudian Robert. Ada nama Robert? Halo. Oh, ada. Oke. Robert menyatakan bahwa yang dinamakan wawasan kebangsaan nilai benda negara menurut Robert yaitu tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara individu maupun kolektif untuk menjaga keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, negara, dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Oke, saya kira itu, dan inilah yang terakhir. Nah, adik-adik dari jawaban itu, ya, dari jawaban yang adik-adik sampaikan, ternyata kita sudah mulai paham ya, mulai paham apa itu wawasan kebangsaan. Ya. Jadi wawasan kebangsaan ini nanti isinya, jadi sekilas info saja ya, karena kalau detail nanti nggak selesai waktunya, karena waktunya 2 jam pembelajaran. Jadi di dalam wawasan kebangsaan itu nanti yang kita pahami adalah mulai bagaimana terbentuknya sejarah Indonesia ya sampai nilai-nilai bela negaranya bagaimana. Kalau gitu saya share screen dulu ya Ki ya, menyimpulkannya sekilas saja. Oke, jadi ini tadi ya adik-adik. Ya, sekarang yang penting, ya, tuh. Nah, nih. Jadi deskripsinya di dalam nanti kita mempelajari agenda 1, yang pertama adik-adik itu harus memahami wawasan kebangsaan ini dan memaknai terhadap nilai-nilai bela negara. Kemudian sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi adik-adik dibentuk untuk bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya. Dan setelah melakukan sikap perilaku bela negara, adik-adik punya kesiapsiagaan. Siap siaga untuk bela negara, dan siap siaga bela negara ini diwujudkan adik-adik harus sehat jasmani, mental dalam menghadapi isu kontemporer. Ya. Nah, isu kontemporer nanti kita bahas lagi habis ini. Apa saja sih isu kontemporer? Isu-isu yang merongrong ya, merongrong daripada tugas merongrong bangsa Indonesia yang merdeka ini, ya. Tuh. Nah, akhirnya adik-adik menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional yang berkarakter. Tuh. Nah, kemudian adik-adik ini unsurnya. Sekilas info ya, unsur bangsa negara Indonesia itu tuh. Ini aja sekilas info, saya nggak akan banyak menceritakan. Jadi negara Indonesia itu suatu negara bisa terbentuk ya, bisa terbentuk itu nih ya, harus ada rakyat yang bersatu. Ya, rakyatnya harus bersatu. Kemudian daerah atau wilayah punya ya. Jadi kalau kita bilang daerah atau wilayah, ingat Nusantara. Nusantara itu apa ya, Dek? Siapa yang bisa dengarkan Nusantara? Nusantara itu kalau dengar Nusantara apa sih? Ayo, raise hand. Siapa yang mau bisa sampaikan? Kira-kira apa ya? Daerah, wilayah, ya? Apa kira-kira, Dek? Nusantara. Apa itu Nusantara? Ayo. Halo. Pernah dengar Nusantara? Halo. Ayo, silakan. Apa ya? Kira-kira kalau kita mendengar Nusantara, terus pikiran kita kemana? Ya, silakan Fahmuji. Oh, berarti tadi Fahmuji. Ya, silakan Fahmuji. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Izin menyampaikan untuk kata Nusantara terlintas di pikiran saya yaitu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bu. Terus apa lagi?
Terus apa? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah wilayah, ya. Kemudian kepulauan, ya kan? Iya. Keanekaragaman, aneka ragam budaya, aneka ragam makanan, suku, bangsa. Itulah yang terbesit di dalam otak kita tentang Nusantara. Nah, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu artinya bahwa Indonesia itu, ya, suatu negara harus ada daerah dan wilayah. Nih loh, ya. Nah, kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Nah, tuh, ya, pemerintah yang berdaulat. Inilah unsur konstitutif mutlak harus ada. Kemudian yang keempat ini mendapat pengakuan dari negara lain. Ini. Ya. Nah, ini. Ya. Nih syaratnya berikutnya. Jadi tidak bisa suatu negara tanpa ada, ya, unsur deklaratif dari negara orang dari lain. Sekarang pertanyaannya ada dua, ya, ada dua tugas. Yang satu tadi melihat di YouTube sejarah, ya, sejarah bangsa Indonesia, sejarah Indonesia. Kedua, coba lihat negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu, ya, dua tugasnya. Oke, nanti saya tanya atau Pak ditanyakan, ya. Ingat, ya, tugasnya nanti cari. Nah, jadi untuk apa sih kita harus berhubungan dengan negara lain? Ya, untuk memberikan hubungan internasional. Jadi kita nanti misalnya Indonesia ada hubungan dengan Malaysia. Gunanya untuk apa? Ya, untuk hubungan dagang, ya, hubungan keamanan, saling menjaga keamanan, kerjasama apa saja antar dua negara itu. Kalau kita nggak ada hubungannya dengan negara lain, ya nggak bisa apa-apa. Ya, mau turun di pesawat naik ke sana aja kita mau pesawat kita mau masuk di negara situ, ya nggak bisa. Nggak berteman. Kan gitu, ya, itu. Oke, paham nih, ya, Pak Fahmuji, tolong raise hand-nya diturunkan deh, nanti tangannya capek, ya, tuh. Oke, nah itu, ya, Dik, ya. Nah, selanjutnya itulah bangsa Indonesia. Kemudian jangan lupa tadi ada 4 konsensus. Yang utama saya hanya ingatkan inilah, ya, dasar ideologi bangsa Indonesia. Jangan sampai ditinggalkan ini, ya. Pancasila. Jadi kita tetap harus ingat nilai-nilai atau Pancasila, 5 Pancasila ini. Ya, kita lanjut. Ya, inilah dasar ideologi bangsa Indonesia yang nggak bisa digantikan. Yang ada di situ. Kemudian, iya, masih ada di freezer. Bu Endang, tolong mikrofonnya. Oke, terus jadi ini, ya, kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini loh, nilai-nilai dasar bela negara ada 5. Nah, ini, ya, ada 5. Nih, ya, tuh, cinta tanah air. Nah, perilakunya seperti ini nih, cinta tanah air tuh. Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, ya, menggunakan produk dalam negeri, dan ada 6, ya, 6 indikator perilakunya untuk cinta tanah air. Jadi wujud seorang cinta tanah air bangsa Indonesia ini loh, ada 6. Nggak usah saya bacakan, ya, nanti didiskusikan aja di kelompok, oke? Kemudian selanjutnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Tuh, itu ada 6 juga. Itu mulai disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai, saya kira ini, ya, nggak usah saya bacakan, ya. Nah, kemudian ada juga 6, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nih 5 ini. Nah, ada juga kemarin 6, tapi ini enggak
nggak jadi. Yang semangat mewujudkan tidak usah. Ini biasanya ada juga yang menyampaikan ada 6 semangat wujud negara yang berdaulat, adil dan makmur. Tapi ini nggak usah dibahas. Ini hanya tambahan substansi. Yang kita bahas nanti hanya 5 ini aja. Ya, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bina negara. Oke. Kemudian adik-adik, sekarang langsung saya learning jurnalnya. Nah, supaya karena ini nanti waktunya ini nanti habis ini kita isu kontemporer. Jadi adik-adik nanti membuat learning journal, ya learning journal. Nih namanya learning journal, nanti adik-adik membuat maksimal itu 3 halaman. Ya, isinya begini. Jadi ini pelatihan ya, pelatihan dasar CPNS. Kemudian mata pelatihannya wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nama apa-apa, pokok pikirannya. Nih. Nah, pokok pikirannya tuliskan apa saja yang adik pahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara di tempat kerja. Jadi adik-adik tinggal melihat saja, ya. Nah, penilaian bagaimana sih penerapan nilai-nilai bela negara di tempat kerja. Nah, ini learning journalnya. Atau nanti dilihat, mungkin learning journalnya yang saya dengan Pak Tibida, nanti ikuti aja yang di LMS. Yang jelas ada pembuatan learning journal. Ya, nanti disesuaikan dengan di LMS. Apa yang di sana. Oke, ya, tuh. Nah, selanjutnya adik-adik ya saya masuk ke langsung isu kontemporer. Analisa isu kontemporer. Nah, sekarang kembali seperti tadi ya. Apa itu isu? Ya, coba tuliskan pertanyaannya nanti di chat seperti tadi ya. Pertama, apa itu isu? Ya. Kemudian kedua, isu apa saja yang didapatkan. Jadi apa itu isu? Kemudian isu apa saja ya yang didapatkan di dalam MOOC. Isu itu masalah. Masalah apa saja ya? Ya, ada 2 ya. Apa itu isu? Arti isu dan isu apa saja yang didapatkan di dalam dari MOOC. Oke, paham nih ya? Silahkan tulis ya. Baru saya kasih waktu sekitar 5 atau 10 menit lah untuk mengisi itu. Baru nanti kita share sama-sama. Oke, saya stop share dulu. Ya, silahkan.
Ya, jangan kirim dulu ya, jangan di-share dulu. Jangan dikirim dulu, yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Ketik saja dulu, baru nanti sama-sama nge-share-nya. Oke, silahkan kirim dulu. Ya, 1, 2, 3, semua kirim dulu. Sudah semua? Coba yang sudah acungkan jempolnya supaya saya lihat mana yang belum. Atau resen. Nah, acungkan jempol seperti Gunawan itu. Nah, gitu saya hitung. Siapa yang belum? Oke. Ya, silahkan. Siapa yang belum ya? Oke. Andri sudah. Cindy belum ya? Cindy sudah? Oke, Cindy sudah. Amiranti belum? Mega sudah, Amiranti. Oke. Nah, oke, hampir semua sudah ya. Oke. Kita coba ya. Nah, boleh di apa namanya kita coba semua dulu ya. Ya, resennya sudah boleh dilepaskan. Nah, oke. Isu kita sama-sama lihat. Nah, di sini. Jadi apa itu yang dimaksud dengan isu? Pertama tadi yang sudah mendahului tahu-tahu sudah ngirim. Nah, isu adalah suatu topik di kehidupan bermasyarakat akibat munculnya kejadian-kejadian faktual. Ini menurut Robert. Ya, isu adalah kejadian. Oke. Kemudian ini itu MUR itu siapa sih? Isu merupakan suatu yang bersifat bertentangan atau menimbulkan polemik tentang individu atau organisasi. Contohnya pengkikisan budaya bangsa Indonesia akibat dari perkembangan dari modernisasi. Terus Mega menyatakan bahwa isu adalah suatu konsekuensi
atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengendalian sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah publik. Oke, itu dari Mega. Kemudian Gunawan menyatakan isu merupakan permasalahan, yes, yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu yang terdapat dalam OC adalah hanya mulai dari terorisme, prosikbok, hate speech, hoax, narkoba, ya. Kemudian Nova, ya, Nova. Isu kontemporer adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan globalisasi dan etnik nasional, contohnya seperti terorisme, radikalisme dan korupsi. Oke. Kemudian Amira. Nah, Amira menyatakan bahwa isu-isu kontemporer adalah pokok persoalan yang terjadi di masa sekarang. Contohnya isu pada masa ini yaitu korupsi, narkoba, teroris, radikalisme, pencucian uang, proksi work, ujaran kebencian. Oke. Kemudian Fahmi, siapa tadi? Ya, isu adalah sebuah masalah yang sedang terjadi. Isu dalam korupsi, ya oke. Kemudian isu adalah suatu konsekuensi atas berbagai tindakan yang oleh suatu atau beberapa pihak. Jadi isu itu adalah masalah. Kemudian Devi ya, atau Dev siapa ini? Isu adalah persoalan ataupun polemik yang merupakan konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak. Isu yang bisa muncul ini narkoba, radikal, oke, sudah benar. Cindy juga, terakhir Cindy ya. Isu adalah suatu desas-desus atau suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan suatu kriminal, masalah. Oke, ya, sudah menyatakan semua. Nah, coba kita bahas lagi ya. Jadi betul adik-adik, yang dinamakan isu itu sebetulnya masalah, ya kan? Isu itu betul. Isu itu adalah masalah, ya, persoalan, desas-desus, ya, kabar-kabar burung. Nah, itu semua namanya isu. Tapi isu mana yang harus? Nah ini. Jadi isu mana yang harus kita anggap suatu masalah yang harus kita pecahkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi semua permasalahan itu namanya isu. Contohnya, ya, tadi ada yang bilang isu dalam MOOC maraknya apa ya? Narkoba. Isu kan itu ya? Ya, permasalahan. Kemudian ada yang nulis hoax, ya. Kemudian korupsi. Kemudian proxy war, ya itu isu semua permasalahan. Kemudian boleh enggak misalnya perselingkuhan, perselingkuhan antara selebritis, itu sebetulnya persoalan termasuk isu enggak ya, desas-desus enggak ya? Halo, itu desas-desus enggak? Terjadi apa enggak? Halo, coba dibuka semua mikrofonnya supaya kita lebih jelas. Bagaimana? Kalau dengar, kalau cuma dari segi isu adalah desas-desus, gosip, kabar burung, masalah, berarti kalau kita bilang perselingkuhan, ya, selebritis itu isu apa bukan? Isu. Ya, itu isu. Ya, itu termasuk isu. Cuma apakah isu? Terus contoh lagi. Isu lagi misalnya banyaknya apa ya? Banyaknya
kenakalan remaja misalnya, banyaknya kecanduan ini gadget, ya, anak-anak. Boleh itu dimasukkan isu? Bisa itu bukan isu, Bu. Ya itu Bisa. Bu. Ya, bisa. Karena memang itu masalah. Cuma nanti masalah-masalah itu kita saring. Layak enggak ya untuk dijadikan pemecahan, mencarikan pemecahan masalahnya. Maka yang utama nanti kita mau lakukan adalah bagaimana menggunakan alat untuk mencari isu yang betul-betul bisa kita angkat dan kita mencari solusinya. Jadi nanti di dalam analisis isu kontemporer itu adalah adik-adik harus bisa menggunakan alat, tools. Alat apa? Yaitu satu, alat untuk mencari isu prioritas, kemudian bagaimana menggunakan alat untuk mencari penyebab masalahnya, dan kemudian bagaimana alternatifnya. Oke. Nah, di agenda 1, tools itulah nanti yang mau dipakai di dalam aksi perubahan, ya Allah. Aktualisasi, ya, habituasi 4 minggu di tempat kerjanya. Oke ya. Jadi di samping kita mempelajari sejarah bangsa, nilai-nilai bela negara, tadi yang 5, kemudian adik-adik harus menguasai, memahami tools atau alat, ya, untuk menganalisa isu, ya, kemudian melihat penyebab masalahnya dengan menggunakan alat juga, dan kemudian adik-adik bisa menentukan, ya, pemecahan masalahnya, ya, ide atau pemecahan masalahnya. Oke, kita langsung aja ya sekarang. Jadi tadi semua isu yang adik-adik sebutkan tadi, ya, itu kita masukkan di sini alatnya, ya. Nah, alatnya yang biasa kita namakan dengan alat APKL, ya, APKL. Nah, APKL itu apa sih? Ya, masalah yang dikedepankan. Yang pertama A. Nah, masalah yang tadi yang katanya perceraian, ya, perceraian antara perselingkuhan dan perceraian selebritis, terus narkoba, korupsi, kecanduan gadget dan sebagainya. Itu kan semua kan isu ya. Semua itu kan permasalahan. Kemudian kita lihat apakah isu tadi aktual? Nah, ini kita lihat lagi. Aktual enggak? Nah, aktual itu ini loh. Ya. Betul-betul masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Apakah isu-isu tadi benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak? Nah, kalau memang itu sesuai dengan makna aktual, berarti dia aktual. Isu itu dianggap aktual. Karena benar terjadi dan sekarang menjadi pembicaraan orang banyak. Understand? Kalau understand kasih jempol, acungkan jempol supaya saya melanjutkan ke berikutnya. Understand ya? Nah, oke. Nah, setelah itu kita jaring lagi nih dengan problematik. Nah, nih problematik. Artinya apa problematik itu? Nih. Jadi isu tadi, masalah isu tadi. Jadi masalah itu kalimat negatif ya. Kalimatnya harus negatif. Karena memang bermasalah, ya, kurang bagus. Nah, ini apakah problematik? Problematik itu artinya mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab pemecahannya. Apakah masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, isu-isu tadi, perlu dicari pemecahan masalahnya dan dicari penyebabnya, maka itu
termasuk problematik. Ya, oke. Ini A, P. Sekarang K, kekhalayakan. Kekhalayakan ini maksudnya ya, menyangkut kepentingan orang banyak. Bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Oke. Ya. Contohnya, kalau kita bilang perselingkuhan selebritis, itu kekhalayakannya nyangkut enggak ya? Tidak, Bu. Tidak nyangkut. Berarti dia sekedar isu tapi nggak perlu kita pecahkan. Oh, nggak ada kepentingan orang banyak, itu kepentingan pribadi. Ya, gitu ya, maksudnya begitu. Jadi yang kita pecahkan adalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, kemudian yang terakhir kelayakan. Nah, kelayakan ini apakah isu tersebut ya, itu bersifat logis, pantas, dan realistis untuk dibahas. Ya, dibahas dan sesuai dengan kewenangan tanggung jawab kita. Tuh, ya, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab kita. Nah, itulah alatnya, arti APKL. Nah, nanti APKL itu kita bikinkan seperti ini, ya. Nah, nih kita bikin tabel, ya, tabel mencari isu, ya, memvalidasi isu atau mencari isu prioritas. Nah, jadi nanti semua dimasukkan di sini. Permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi, wah, ya kan tadi kan gitu ya. Dan sebagainya atau apa saja yang menjadi persoalan kita masukkan di tabel sini. Kemudian kita lihat nanti apakah aktual, ya, apakah problematik. Nah, dilihat dari nilai ini memberikan skor, ya. Kalau aktual sekali dan betul-betul terjadi, maka silakan memberikan skor 5. Gitu ya. Nah, kalau cuma besar aja, ya terjadi, tapi betul-betul nggak terlalu aktual, maka 4. Oh, sedang-sedang saja, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, maka 3. Oh, kecil, jarang diomongin, ya, dan kejadiannya itu ya enggak sebanyak itu, maka kecil. Dan kalau memang sangat kecil, ya kasih 1 saja. Ya. Contohnya tadi yang selebritis, kekhalayakannya ya 1 aja, sangat kecil, tidak terlalu besar tentang kepentingan orang banyak, kan gitu ya. Mungkin A-nya boleh, memang aktual, tapi problematiknya bagaimana? Apakah perlu kita pecahkan? Misalnya perceraian atau perselingkuhan selebritis. Aktual, iya, aktual. Ya kan? Sedang terjadi. Apa problematik? Apa perlu kita pecahkan? Persoalannya. Mungkin penyebabnya juga perlulah, tapi nilainya kecil sajalah. Ya kan? Nah, kekhalayakannya menyangkutkah kepentingan orang banyak? Enggak terlalu lah. Ya kasih nilai 1 misalnya, toh. Nah, terus problematiknya tadi ya mungkin kasih 2 aja deh. Ngapain kita cari penyebabnya? Tapi perlu juga tahu permasalahannya apa kok bisa terjadi itu. Nah, kelayakannya bagaimana layaknya? Apakah jadi kewenangan kita? Tidak. Kasih 1 misalnya. Kan? Itu ya cara menganalisanya. Kemudian lihatlah totalnya di sini. Contohnya lagi begini. Contohnya ini ya. Jadi isu itu harus kalimat negatif. Misalnya rendahnya apa ya? Rendahnya apa ya? Rendahnya apa deh ya? Pemahaman tentang ini ya, kurangnya, ya belum adanya. Terus ada kalimat yang positif tapi kontennya negatif. Misalnya tingginya, tinggi itu kan positif ya, Dek, tapi kontennya rendah negatif. Contohnya tingginya
angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Itu tinggi ya, Dik ya. Tapi kontennya negatif. Jadi yang dilihat isu permasalahan di sini adalah kontennya, kalimatnya negatif. Diawalin dengan understand sampai sini. Halo, buka mikrofonnya supaya saya Ngerti. ngerti Ya, ya. mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang contohnya ya, contohnya nih. Nih contoh APKL. Nih. Jadi kita coba tuliskan di sini. Nah, nih. Tuh. Nah, ini contohnya tadi. Kan banyaknya hoax, kan gitu ya tadi ya. Yang di MOOC tadi kan kita ketemu ya. Nah, banyaknya hoax, banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, terus apalagi yang negatif ya, kalimat-kalimat yang membuat dia negatif. Nah, ini kita tulis semua. Kemudian kita nilai. Ini contoh ini contoh. Oh, banyaknya hoax ini aktual. Aktual sekali kah? Aktual tadi apa, Dik? Aktual tadi apa? Ayo. Aktual tadi apa sih? Buka mikrofon. Aktual. Masalah yang benar terjadi, Bu. Ya, berarti cocok ya kalau hoax itu dikasih nilai 5. Karena Iya. benar terjadi. Oke, cocok kita kasih 5. Apakah hoax ini contoh, nanti kalau nggak cocok kita rubah angkanya. Atau kita rubah dulu. Kita isi rame-rame. Bisa. Oke, misalnya 5. Ini problematik. Apakah tadi problematik apa? Problematik apa? Yuk baca semuanya. Permasalahannya perlu dicari penyebab dan pemecahan. Ya, benarkah hoax tadi perlu dicari penyebab dan pemecahannya? Kira-kira perlu? Perlu sekali? Perlu sekali, Bu. Ya, sekali. karena ini bahaya ini ya. Nah, gitu. Kemudian termasuk kekhalayakannya. Ya, hoax itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kasih 5. Ya. Kemudian bagaimana dengan kelayakannya? Apakah jadi kewenangan kita? Coba kelayakan dibaca lagi. Apa sih makna kelayakan? Coba kelayakan. Bersifat Logis. logis, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas. Ya, logisnya iya, pantas, tapi kayaknya bukan jadi kewenangan kita. Kan gitu ya? Nah, kasih nilai 4. Misalnya ini. Nah, kemudian demikian juga narkoba. Ya, kita isi cara ngisinya begitu. Terus kemudian korupsi. Korupsi ini kayaknya ya 5-5. Nah, udahlah, dapatlah angka seperti ini. Nih. Ini contoh ya, Dik ya, supaya cepat ya. Dapat angka seperti di samping ini. Hoax itu 19 ya. Narkoba ini 18 misalnya. Sudah, Pak? Hah? Ya. Kemudian korupsi ini 20. Terorisme dan sebagainya. Nah, kebetulan adik-adik yang ranking satunya kebetulan ini, contoh ini adalah rankingnya 2. Ranking satunya 20 ada 2. Maka pada saat rankingnya 1-2 kita lanjutkan dengan USG. Tapi kalau dari 8 ini ternyata cuma 1 yang paling tinggi, ya udah kita menggunakan alat APKL saja. Paham ini ya? Nah, setelah contohnya ada 2, maka kita gunakan USG. Jadi USG digunakan apabila namanya aja menentukan prioritas isu. Apabila setelah kita lakukan APKL, maka mendapatkan skor tertinggi 2 atau lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, lebih dari 1. Maka kita menggunakan analisa
USG. Nah, apa itu? Nah, USU. U itu nih gawat ya, besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, uang, reproduksi dan reputasi. Oke. Jadi isu tersebut betul-betul berdampak pada jiwa ya, jiwa manusia ya, kematian manusia atau ya keuangan negara, produksi dan reputasi. Itu urgent. Oke. Selanjutnya serius. Ya, serius itu nah ini seberapa besar sih waktu untuk menyelesaikan? Nah, itu. Serius nih. Banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani menyelesaikan masalah itu. Semakin waktu yang harus segera dilakukan, berarti semakin serius. Tapi penyelesaiannya bisa ditunda, maka semakin kecil seriusnya angka skornya. Ya. Nah, nanti caranya juga sama. Kita memberikan skor pada U, S, dan G nih. Nah. Pak, sudah Pak? Oke, ya sudah, lanjut aja sampai USG. Ya. Oke. Jadi ini ya, jadi pertumbuhan yaitu perkiraan akan bertambahnya buruk keadaan bila masalah itu terjadi. Jadi masalah itu perkembangannya semakin pesat, semakin cepat mempengaruhi orang lain. Itu maksudnya. Ya. Contohnya yang semakin cepat. Misalnya ya COVID saja dulu ini, waktu pandemi. Nah, COVID itu kan bersin gitu aja, langsung ya di sekitar situ 5 atau 3 orang yang satu langsung kena COVID semua. Berarti itulah pertumbuhannya. Beda dengan panu, ya kan? Coba kalau penyakit itu. Nah, kalau panu, iya nggak secepat pertumbuhannya daripada COVID. Nah, itu ibarat penyakit. Nah, termasuk nanti korupsi, ya, narkoba yang tadi. Bagaimana sih pengaruhnya narkoba ini terhadap orang lain? Pertumbuhannya semakin cepat enggak? Nah, kalau serius adalah penanganan waktu untuk menangani masalah itu. Oke. Nah, contohnya ini tadi kan ya ini modelnya. Jadi nih. Jadi tetap menggunakan ini ya nomor masalah USG. Nilainya sama ya. Semakin besar, sangat besar 5, besar 4, sedang dan sebagainya. Nah, masalah berarti pakai kalimat negatif. Nah, contohnya tadi kan skor yang 20 ada 2 ya. Ingat ya tadi. Maka kita tulis di sini. Nah, banyaknya korupsi dan semakin tingginya penyebaran COVID. Nah, ini kita lihat bagaimana urgennya. Apa tadi? Urgen tadi? Korupsi dengan COVID kira-kira di antara 2 ini tentang urgennya. Coba urgen dilihat dulu apa itu tadi. Berdampak pada jiwa manusia. Ya, mana di antara 2 ini? Di Yang COVID. paling tinggi. Nah, COVID. COVID. Maka COVID 5. Maka korupsi pasti di bawahnya itu. Oke, demikian serius. Di antara COVID dan korupsi, mana ya waktu, kan serius waktu ya, waktu penanganan yang harus segera diselesaikan. Nah, jadi waktu itu sedianya pokoknya harus segera dilakukan. Kalau enggak bahaya. Jadi antara korupsi dengan COVID, waktu penyelesaiannya mana, Bu? Jadi COVID. Nah, contohnya COVID. Maka COVID 5 dan sebagainya. Kalau pertumbuhan grup pastilah COVID. Nah, maka di sini kita
lakukan USG, namanya USG itu prioritas, maka ketemulah USG, ketemu di sini, maka COVID ranking 1. Nah, inilah Dek, ranking 1 inilah yang dianggap isu utama, masalah utama yang harus kita cari penyebabnya. Oke? Sampai sini understand dulu sebelum dilanjutkan yang lain. Yes. Ada yang Yes, ditanyakan? Understand ya? Kita understand, Bu. serius kedua alat tadi. Sekali lagi, pertama, kenapa harus APKL dulu? Kok nggak ujug-ujug USG? Ada alasannya. Karena di APKL itu ada yang namanya L, layak. Artinya apa? Layak di situ kan menjadi tanggung jawab kewenangan kita untuk menyelesaikan. Kalau di USG nggak ada. Ya enggak? Nah, itu. Makanya diutamakan dulu APKL dulu. Nah, kalau APKL sudah sekian isu, sekian masalah yang kita sudah inventaris, kita masukkan di kolom, kemudian ternyata sudah langsung ketemu skor tertinggi 1, maka sudah itu saja. Nggak usah melakukan USG lagi. Oke? Nah, USG dilakukan apabila ranking 1-nya loh, bukan ranking bawah. Kok ranking bawah ada 3, nggak usah tetap diuji. Yang diutamakan adalah ranking 1, nilai tertinggi. Karena kembali kepada alat itu digunakan untuk mencari yang paling prioritas, itu aja kuncinya. Kalau sudah ketemu prioritas dengan cara satu, alat satunya, ya sudah nggak selanjut. Itu ya intinya. Ya, waktu kita terbatas soalnya. Ya, Nah. silakan Pak. Pakai PowerPoint-nya situ. Nah, ya, saya nggak bisa share screen, belum difasilitasi untuk share screen saya. Nah. Oh, Oke, sudah. baik. Sekali lagi. Sebelumnya saya mohon maaf adik-adik saya terlambat masuk karena tadi ada tugas yang sebelumnya belum selesai pada jam 4. Jadi saya minta teman saya ini untuk masuk duluan untuk menjelaskan. Saya nimbrung, kemudian ya nggak apa-apa, kenalan gampang nanti belakangan. Kita masih ketemu satu kali lagi. Oke, dari 2 alat tadi, kenapanya udah jelas ya? Alat itu digunakan untuk mencari isu yang paling prioritas. Setelah ketemu yang paling prioritas, yang isu utama, apa langkah selanjutnya? Kita mencari penyebabnya terhadap satu masalah yang paling prioritas saja. Jadi kita kesampingkan yang lain. Artinya itu masalah juga tetap salah, tapi tidak perlu diselesaikan sekarang. Mungkin yang tahap berikutnya. Yang pertama dulu, yang paling prioritas dulu yang kita tangani. Nah, nanti kita di dalam problem solving, penyelesaian masalah juga begitu. Masalah itu banyak dalam kehidupan kita, tapi kita harus bisa pilah-pilah mana yang paling utama. Yang paling utama itulah yang didahulukan. Caranya dengan menggunakan alat tadi, APKL. Kalau ada di dalam APKL ada prioritas yang utama belum ketemu, karena masih ada 2 yang sama, lanjut dengan USG. Ya. Apa alat yang digunakan untuk mencari penyebab? Silakan di modul, kalau Anda baca, sudah sempat baca modulnya enggak? Identifikasi faktor penyebab menggunakan alat apa? Banyak sekali di situ. Saya coba perkenalkan. Ibu tolong diklik ke alat untuk, nah ya, saya perkenalkan satu ini saja, nggak usah yang lain-lain. Yang disebut dengan fishbone, diagram fishbone ya. Nah, jadi nanti isu utama tadi yang dari USG dapat yang poinnya tertinggi tadi, taruh di isu utama ini. Nah, penyebabnya itu ada di sirip. Ini fishbone itu diagram tulang ikan, jadi ibaratnya kepalanya adalah permasalahan utama, siripnya adalah penyebab-penyebab. Nanti ya di sirip itu penyebab. Penyebabnya kita kelompokkan menjadi 4 sesuai dengan acuan di modul, karena sebenarnya banyak versi untuk fishbone itu. Ada yang versi SDM, ada versi input, manajemen, man money, material, method, machine, ada yang kalau di modul saya lihat ada di 4. Skill, system, supplies, dan surrounding. Apa skill, apa sistem, apa surrounding, dan apa supplier. Nah, kita kelompok-kelompokkan. Jadi berbagai penyebab kenapa munculnya masalah utama, kita cari sebanyak-banyaknya. Kembali, isu juga sifatnya negatif, kalimat rumusan isu, penyebab juga masih negatif. Semua yang jelek-jelek, yang tidak bagus, silahkan. Skill, berarti dari segi namanya skill. Skill apa ya? Kemampuan manusia ya, berarti menyangkut manusia. Nah, kompetensi manusianya seperti apa? Skill, kelompokkan ke situ. Sistem itu mekanisme bisa aja aturan, itu aturan juga menyangkut mekanisme.
Apakah sudah mekanisme atau belum? Tuh, kita dari mana semua tadi? Supaya saya dari mana semua Bu Yuli pesertanya, udah. Tempat saya tanyakan. Ini gara-gara waktunya soalnya. Aduh, ini jadwal semua waktu tumpuk-tumpuk Kak karuan jadi kejar-kejaran. Ya, jadi kalau tunggu, coba dari mana asalnya kita semua? Ini saya nggak lihat gelarnya kita di sini soalnya. Paling banyak dari mana, Adik-adik? Kesehatan? Oh, enggak jawab toh, ya ditanya. Kesehatan, Pak. Kesehatan, nah gitulah. Ya, kesehatan, Pak. Kesehatan yang paling banyak ya, oke, dari kesehatan. Berarti dari skill. Nah, skill manusia kesehatan tambah semua. Misalnya banyaknya penyakit, banyaknya beredar COVID. Nah, dari skill manusia berarti ini ke kompetensi manusianya, kelompokkan ke sini. Manusianya siapa? Bisa tentang penyuluhnya, bisa tentang apa kalau yang manusia yang berkait dengan pengobatannya, dengan lingkungannya, manusia yang bertanggung jawab lingkungannya, silakan masukkan ke sini. Nah, supplier itu inputnya, alat dan bahan yang digunakan. Kenapa sampai banyak penyakit menular di tempat itu? Alat dan bahannya apa yang terkait dengan yang menyebabkan penyakit menular di tempat itu menjadi banyak? Sistem berarti mekanisme. Contohnya berkembangnya penyakit malaria. Kira-kira apakah ada mekanisme pelaporan kalau ada kasus satu, kemudian ada prosedur untuk tepatnya bagaimana? Undang-undangnya seperti apa? Ada enggak yang menyangkut tentang tata cara pelaporan, tata cara penanganannya? Nah, itu masuk ke sistem. Surrounding lingkungan bisa tempat tugas Anda, bisa lokasi Anda, bisa juga budaya di sekitar itu, tata krama, itu semua. Siapa tahu juga karena perilaku hidup juga surrounding itu semua. Nah, lingkungan ya. Kelompokkan ke itu semua. Nah, dari sini nanti baru kita bisa mengambil langkah untuk cara penyelesaiannya. Contohnya nanti COVID. COVID kita identifikasi penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena perilaku manusia. Manusianya apa? COVID gampang menyebar. Manusianya sedang berkerumun. Maka solusinya, karena manusia suka berkerumun, maka solusinya dilarang berkerumun. Nah, begitu. Supaya berkerumunnya itu dilarang, nanti harus ada aturan yang keluarkan lagi penyebabnya, karena tidak ada aturan larangan. Maka keluarkan, pemerintah mengeluarkan larangan untuk berkerumun, meskipun sifatnya bukan undang-undang, tetapi hanya aturan-aturan yang melarang orang berkerumun, karena penyebabnya itu adalah kalau semakin banyak orang berkerumun, berdekatan, bersin, menyebar cepat. Sehingga kurangi, kalau bersin sendirian kan nggak menyebar. Kalau bersin di hadapan orang lain, maka orang lain kan tertular. Nah, itu contohnya, berarti sistemnya dibangun. Karena tidak ada sistem yang melarang orang berkerumun misalnya. Nah, ini kira-kira nanti harus kita dapatkan dengan ditemukannya masalah utama dengan dua cara, salah satu bisa, tapi dua juga boleh, dua alat tadi, APKL maupun USG. Kemudian gunakan satu saja fishbone saja, nanti nggak usah kita pakai cara yang lain untuk kelompok ini, untuk mencari penyebabnya, baru kita ketemu alternatif kegiatan yang digunakan untuk menghilangkan masalah utama. Kegiatannya adalah awali dengan melakukan apa. Nah, jadi penyebabnya nanti semua ditulis di situ. Oke, causal map lewati saja, waktu kita nggak usah pakai nanti. Tapi itu cara lain yang bisa digunakan. Silakan dilihat di modul ada tentang model causal map seperti apa. Jadi nanti sampai di sini penyebab masalah semua ditulis, alternatif pemecahannya atau ide kalian itu apa kira-kira untuk menyelesaikan. Misalnya penyebabnya tadi adalah karena kenapa berkembang COVID, karena masyarakat banyak berkerumun. Maka solusinya melarang masyarakat berkerumun. Melarangnya dengan cara apa? Terbitkan aturan dilarang berkerumun. Nah, contohnya seperti itu. Itu di kegiatan pemecahan masalah. Jadi selalu awali dengan karena ini kegiatan. Masalah itu adalah penyebab masalah, dan masalah adalah pernyataan yang jelek, negatif. Kemudian pemecahan masalah awali dengan Nah, begitu kira-kira. Sampai di sini. Jelas enggak? Untuk analisis isu kontemporer, batasannya sampai kita menemukan alternatif. Alternatif itu pilihan. Belum tentu nanti akan jadi kegiatan, tapi paling tidak kita sudah punya bayangan bahwa saya akan melakukan ini. Itu pun yang akan dipilih yang mana tergantung nanti. Nah, di agenda 4 nanti akan ada teknik memilihnya.
Nah, gitu ceritanya kira-kira di proses analisis isu kontemporer ini. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jam 5 lewat ini soalnya. Ada pertanyaan? 5:30 Pak, sudah. Nah, ya, jam 5 lewat makanya. Lewatnya lewat banyak. Ada pertanyaan nggak? Coba tutup aja share screen-nya, Bu. Udah, ya. Iya. Nah, supaya saya lihat mukanya dulu. Saya tadi buru-buru masuk, saya nggak lihat muka semua ini supaya kelihatan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, supaya mukaku juga kelihatan. Anda berikutnya akan ketemu dengan saya. Ada pertanyaan? Jelas? Kalau nggak tanya berarti sudah jelas lah ya. Nah, karena berikutnya saya akan menjelaskan langkah selanjutnya mau apa. Apakah Anda sudah bekerja di kantor dalam waktu yang sudah beberapa bulan, beberapa tahun? Atau baru, atau belum masuk ke kantor sejak jadi CPNS? Buka mikrofonnya, Dek, boleh? Buka, Tony. Baru Buka 1 saja. bulan, sekitar 1 bulan 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan. Nah, Ini sama bangkep ya, bangkep loh Pak, ini Tangkap, bangkep. ya, tangkap betul. 1 bulan, 2 bulan. Kira-kira Anda bisa mengamati kondisi lingkungan tempat tugas sesuai dengan jabatan saudara, kira-kira? Ada Pak, Bisa? kalau saya bisa. Bisa. Iya, Oke. insya Kalau Allah bisa, saya tugaskan Anda untuk mencoba mengidentifikasi permasalahan yang Anda kira-kira akan hadapi dalam menjalankan tugas nanti. Tugas pertama, ya. Identifikasi itu. Semua kira-kira kalau Anda mau masuk menjalankan tugas di tempat yang baru ini, yang baru sebulan 2 bulan, Anda amati, kemudian kira-kira akan muncul masalah apa ya? Tulis semua. Nah, masalah-masalahnya apa? Berarti negatif-negatif semua itu. Nah, yang kurang bagus, yang menurut Anda kurang bagus, yang akan menurut Anda perlu ditingkatkan supaya menjadi lebih bagus. Tulis saja semua. Nah, ini berarti pernyataannya masih negatif, kurangnya, tidak baiknya, tidak adanya, begitu isinya. Setelah itu, dari kesekian permasalahannya, Anda identifikasi sekarang, lakukan tapisan untuk menentukan prioritas. Tadi menggunakan apa dulu? teknik APKL. Buka saja itu mikrofonnya. APKL. Ayo, buka semua APKL. mikrofonnya supaya saya mendengar ini. Ya, pakai APKL dulu. Apa alasannya kenapa APKL duluan? Karena di Kita harus APKL melihat kelayakan. Iya, Ada karena di highlight. APKL ada unsur L, layak. Layak Kan. itu artinya cocok dengan tugas Anda, kewenangan Anda. Iya. Ini Pak Morton, Bu Morton, ini kemana orangnya ini? Ke belakang. Ada Pak, di Oh, gambarnya ada. saya hilang. Gitu. Hilang ya apa? Daripada pakai background yang hilang mukanya, lebih utama background atau lebih utama muka kira-kira? Tadi ada Hilang Pak. aja backgroundnya sementara. Tadi ada Pak, tapi sudah hilang. Nah, kayak hilangkan saya itu backgroundnya supaya lihat mukanya itu Bu Nova Nur Winda juga saya tidak lihat mukanya itu, cuma bayang-bayang aja. Itu ya, jadi pakai APKL dulu. Setelah ketemu yang prioritas, baru teruskan dengan diagram fishbone. Tapi kalau belum ketemu prioritas yang utama, artinya yang juara satunya lebih dari 1, lanjutkan dengan USG. Terhadap permasalahan di tempat tugas Anda masing-masing tadi. Nah, oke, jelas? Ya, jelas. Dari semua penyebab masalah, coba pikirkan Anda akan melakukan apa, kegiatannya apa untuk menghilangkan penyebab itu. Silakan dibuka di kolom penugasan nanti jelasnya, atau silakan dibuka di slide yang saya sudah share di LMS ya, untuk penugasan pertama. Tugas ini dibuat, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, tanggal 25 ya, kalau nggak salah, kita pertemuan lagi. Kita bahas lagi. Jadi Pak, ini tugas ini tidak disubmit atau? Tidak, belum, bukan tidak, belum. Nah, kita jadikan bahan untuk pembahasan pada pertemuan kedua. Oke, jelas ya. Tugas yang kedua, Anda membuat learning journal.
Learning journal-nya nanti apa yang Anda dapatkan dari semua yang pernah Anda baca di agenda 1, apa yang Anda dapatkan sejak kita dapat penjelasan singkat hari ini, sore hari ini, buat rumusannya. Poin-poin yang Anda bisa dapatkan setelah belajar di agenda 1, kemudian coba penerapannya nanti kemana? Untuk apa? Kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Silahkan dibuka untuk learning journal. Ya. Itu tugas yang kedua. Nah, yang learning journal, silahkan dibuka kolomnya. Kalau nggak salah, saya minta untuk di-upload tanggal 23. Nah, 23. 23 hari ini ya berarti. Malam ini harus dibuat. Kemudian yang ketiga, di slide saya yang kalau Anda buka slide itu, ada tugas yang satu lagi, yaitu membuat rencana aksi bela negara. Bukan membuat, mengidentifikasi saja, karena belum melaksanakan. Jadi mengidentifikasi saja, tadi sudah dijelaskan Bu Yuli ya, nilai-nilai dasar bela negara, nilai bela negara sudah dijelaskan, sudah disinggung. Nah, kalau sudah nanti ada 5, ada 5 toh. Nah, 5 itu kira-kira coba diidentifikasi kegiatan di kantor sehari-hari, minimal ada 5 kegiatan juga, minimal ada 5, kemudian dia menurut pengamatan saudara itu menerapkan nilai dasar nilai bela negara yang mana? Nilai dasar nilai bela negara yang mana? Nah, tugas untuk identifikasi kegiatan terkait dengan nilai bela negara nanti diupload tanggal 24. Ya, jadi satu hari ya. Oke, 1. Learning journal hari ini, kedua nilai-nilai bela negara di-upload tanggal 24, tanggal 25 belum di-upload, belum disubmit, tapi kita bahas untuk tugas identifikasi masalah. Kita bahas nanti di pertemuan kedua. Setelah pertemuan kedua dibahas, lakukan perbaikan saat itu juga, baru di-upload pada tanggal itu. Nah. Oke, nguploadnya ingat PDF kan? Convert ke PDF semua. Mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai Word boleh, mau pakai Excel boleh. Yang penting nanti pada saat diupload convert ke PDF. Supaya ringan nanti masuknya ke LMS ya. Oke, silakan nanti dibuka slide bahan tayang saya. Di dalam bahan tayang itu ada tugas-tugasnya. Kemudian waktu submit ke LMS, hari ini adalah learning journal. Besok adalah nilai-nilai penerapan nilai bela negara. Tanggal 25 itu adalah identifikasi masalah, tapi diawali dengan pembahasan dulu pada pertemuan tanggal 25, pertemuan yang kedua. Kita ada pertemuan lagi yang kedua 3 jam untuk membahas itu. Setelah dibahas, diperbaiki, kemudian setelah itu baru malamnya diupload. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Izin Pak, saya ingin bertanya Pak tentang tugas tadi. Huh? Pak, saya masih bingung yang tentang tugas minimal 5 nilai bela negara. Oke. Itu apakah kita pilih dari 5 nilai negara bela negara itu, nilai-nilai misalnya saing satu-satu atau bagaimana atau semuanya? Jadi yang ditetapkan dulu adalah kegiatannya dulu. Kegiatan di kantor apa, kemudian pada saat melaksanakan kegiatan itu menerapkan nilai bela negara apa. Bukan nilai bela negaranya dulu, tapi kegiatannya dulu yang ditetapkan. Kegiatannya apa? Tergantung tugas kalian masing-masing ya. Terkait dengan tugas kalian masing-masing. Nah. Oke, begitu? Iya, jelas Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita bisa istirahat. Saya bisa istirahat, bukan semua ya. Karena kalian harus mengerjakan learning journal dulu untuk target hari ini. Saya istirahat, soalnya dari pagi sudah melototin laptop ini sampai mengkilat nih di muka sudah. Oke, jelas? Iya, jelas. Kalau jelas? Jelas, Pak. Tidak membuka salam tetapi menutup salam kali. Karena saya tadi nggak salam masuknya. Jadi saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita serahkan ke siapa nih evaluatornya? Ya, Cep. Kalau nggak ada kita keluar saja. Dek.
Hostnya semua maghrib tinggal mandi, barangkali kita ini kita belum mandi malah. Acep, Acep. Boleh kita keluar aja. Tunggu saya teleponnya. Oke, intinya begitu ya, sudah jelas ya. Jadi learning Iya, journal jelas. dulu dikerjakan, ringkasan materi kan ringkasan materi Anda sudah dapat sejak membaca MOOC ya. Tapi sekali lagi, ya, learning journal jangan lebih dari 2 halaman. Saya mau yang singkat padat. Nah, singkat padat untuk learning journal maksimal 2 halaman. Jadi 1 halaman ringkasan materinya, 1 halaman lagi Pak maksimal itu adalah tindak lanjutnya yang akan Anda gunakan, Anda terapkan selama bekerja nanti. Itu kira-kira. Format learning journal sekali masalah saya sudah upload juga di situ. Nanti dicek kembali. Nanti sebentar saya ceknya kembali kebenarnya apakah sudah sesuai dengan yang saya jelaskan belum. Oke. Kang Acep, Pak Mas Acep. Sudah. Ya, Sudah. Udah. Boleh istirahat dulu saya. Iya Pak De, capek sekali kasihan Pak De. Ya mohon maaf ya, Acep. Webinar rancangan. Iya. Itulah Karena ya kan. Ya, begitulah. Tugas tanggung jawab. Karena saya malam saya masuk lagi di cerita jadi habis lagi jatuh lagi. Tambah mengkilat muka ini kalau bicaranya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak De. Bude, makasih banyak. Ya, saya pamit juga. Makasih banyak. Iya, saya tutup Assalamualaikum. roomnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ya. Oke, teman-teman, Bu Endang, terima kasih. Ya, tetap stay, jaga kesehatan.